Fakultas Ekonomika dan Bisnis merupakan salah satu fakultas yang tersedia di Universitas di Kubang Unisbank Semarang. Fakultas ini memiliki beberapa program studi, yaitu salah satunya S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan dan Perbankan, S2 Magister Manajemen, dan Pendidikan Profesi Akuntansi PPAK. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang Unisbank Semarang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan dan perbankan. Berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta budaya daya saing nasional. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Esti Mubarokah, NIM 1805520088, Program Studi S1 Akuntansi dari Universitas di Kubang Unisbank Semarang. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan dengan tema yaitu interogasi, gimana presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan apa aja sih yang akan saya jelaskan. Yuk, kita simak ya teman-teman. Nah, masuk materi yang pertama, yaitu penjelasan umum mengenai interogasi. Yang kedua, langkah-langkah interogasi. Dan yang ketiga, non-verbal behavior yang meliputi postur gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan kontak mata. Nah, penjelasan umum mengenai penjelasan interogasi yaitu interogasi sendiri bersifat akustasori atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap. Sebelumnya melakukan interogasi, investigator harus sudah mengetahui secara mendalam semua investigatif informasi yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dalam tersangka lainnya. Nah, yang berikutnya yaitu investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama sifat emosional dan yang kedua non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami yaitu tiga hal, yaitu yang pertama perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse, dan yang kedua ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental egois, dan yang ketiga yaitu hati nurani sangat terusik atau trouble conscience. Nah, yang berikutnya, sepanjang interogasi perilakunya mudah dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca. Ia tidak menyilangkan tangan atau tangkainya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang, berakhir dengan tatapan yang kosong ke langit-langit atau lantai. Atau subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Nah, yang berikutnya, subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban, hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukan atau konsekuensi dan dari kejahatan yang dilakukannya.
Ia berada di subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian atau personality disorder yang antisosial. Motifnya untuk melakukan kejahatan bisa bersifat emosional. Namun, ketika ia menghadapi interogasi, sikapnya dingin, tidak peduli, tidak ada keterkaitan secara emosional. Baginya, interogasi adalah sekedar permainan. Subjek yang non-emosional membiarkan investornya berbicara panjang lebar sampai berbuih-buih. Nah, jadi ketika seorang pelaku kecurangan mempunyai motif untuk melakukan kejahatan yang bersifat emosional, itu seorang interogasi menghadapinya itu kayak acuh tak acuh, terus tidak peduli. Baginya itu kayak seorang investor ketika melakukan wawancara itu sebuah permainan seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri interogasi, yaitu ada 4 ciri-ciri interogasi. Antara lain, yang pertama yaitu interogasi yang bersifat menuduh. Dan yang kedua, tujuan dari interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Dan yang ketiga, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Jadi seorang interogasi itu sebelum melakukan aksinya tersebut benar-benar harus mempunyai keyakinan yang memadai untuk melakukan interogasi kesalahan pelakunya tersebut. Dan yang keempat yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dan terkendali. Nah, di sini masuk subbab yang kedua, yaitu langkah-langkah interogasi. Di sini nanti saya akan menjelaskan 9 langkah-langkah dari interogasi. Nah, langkah-langkah dari interogasi itu sendiri yang pertama adalah direct atau positive confrontation, di mana pada awal interogasi tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan senggakannya secara langsung atau direct, di mana investigator mengkonfrontasi tersangka dengan tegas atau positive confrontation. Sebaiknya dalam posisi berdiri. Ketika seorang investigator melakukan investigasi positive confrontation ini, sebaiknya si pelaku itu dengan posisi lebih baik berdiri daripada duduk. Terus tujuan jeda perilaku ini adalah untuk mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini memberi 2, yaitu yang pertama petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Dan yang kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana seorang investigator itu harus melanjutkan investigasinya. Terus yang berikutnya, secara segera sesudah direct positive confrontation, investigator membuat transition statement atau pertanyaan peralihan. Berikut ini ada contoh-contoh pertanyaan peralihan yang bermanfaat, yaitu yang pertama untuk aspek positif yang ada pada tersangka, dan yang kedua diberikan satu jawaban saja, dan yang ketiga subjek sendiri yang menentukan, dan yang keempat
berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Jadi seorang investigator untuk melakukan investigasi itu benar-benar menyusun strategi untuk aspek positif. Terus seorang investigator itu hanya membolehkan si pelaku itu menjawab hanya satu jawaban saja, tidak boleh lebih. Dan yang ketiga, subjek sendiri yang harus menentukan atau si pelaku sendiri yang harus menentukan. Terus yang keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Kayak tutup poin gitu langsung pertanyaannya, nggak terlalu banyak pertanyaan dan nggak bertele-tele. Nah, masuk langkah yang kedua atau interrogation time. Nah, interrogation time ini memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali pengungkapan Daniels atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tim yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tim ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tim yang dibicarakan oleh investigator. Nah, di sini ada contoh-contoh penjelasan yang berkaitan antara pembenaran dan antara interrogation time. Nah, ini dari investigator menanyai, dalam hal apa Anda bisa tergoda untuk mengambil uang perusahaan yang pemiliknya Anda kenal berpuluh-puluh tahun. Nah, si pelaku atau si tersangka menjawab, saya harus benar-benar kepepet atau putus asa. Si investigator menjawab lagi, apakah ada orang yang pernah mengajak Anda mengambil barang yang disimpan di gudang? Si tersangka menjawab, ya, tentu saja. Beberapa karyawan menceritakan betapa mudahnya mengeluarkan barang dari gudang karena penjaga gudang sering meninggalkan tempat. Nah, di sini salah satu interrogation time atau pembenaran dengan alasan bahwa penjaga gudang sering meninggalkan gudang. Maka si pelaku atau si tersangka mempunyai peluang untuk melakukan pencurian di gudang atau mengeluarkan barang dari gudang tersebut. Terus si investor menanyai lagi, menurut Anda, dalam hal apa orang yang menjadi penyebab kebakaran pabrik perlu mendapat keringanan? Si pelaku menjawab, itu mungkin tergantung dari penyebab terjadinya kebakaran. Nah, si investigator menanyai lagi, apakah menerima suap itu merupakan kelaziman di sini? Si pelaku menjawab, tentu saja. Gaji orang-orang di sini kecil, padahal masa kerja rata-rata di bagian ini lebih dari 15 tahun. Nah, si pelaku ini melakukan penyangkalan dengan berasumsi bahwa gaji orang-orang itu tidak sepadan dengan lama mereka bekerja, karena rata-rata yang bekerja di sebuah perusahaan tersebut atau pabrik tersebut itu rata-rata sudah lebih dari 15 tahun. Itu dibuat alasan si pelaku untuk menerima suap tersebut. Nah, masuk ke langkah-langkah yang ketiga atau handling Daniels, di mana bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau Daniels. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal, yaitu seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Atas penyangkalan pada dasarnya adalah
pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Nah, di sini yang langkah ketiga handling Daniel itu si tersangka atau si pelaku itu melakukan penyangkalan dengan dasar tuduhan itu tidak benar, palsu, terus keliru, salah alamat. Padahal jelas-jelas seorang investigator itu melakukan investigasi dengan data yang pasti. Itu hanya alasan dari si tersangka untuk melakukan penyangkalan yang sudah dilakukan oleh si tersangka tersebut. Kalau tersangka mengajukan penyangkalan yang lebih tegas dan mantap, investigator harus menilai kembali apakah tersangka bersalah, seperti pada penilaian di awal interogasi. Kayak seorang investigator tuh melakukan evaluasi ketika seorang tersangka memberikan penyangkalan yang tegas dan mantap, atau masih ada kemungkinan tersangka tidak bersalah. Nah, proses ini dijelaskan dalam interogasi berikut. Toleh semua berkas hasil investigasi ini dalam file ini. Tidak ada keraguan bagi kami bahwa Andalah yang menghapuskan piutang itu, kemudian menagih jumlah piutang kepada para debitur. Sang pelaku menjawab, tidak, aku tidak melakukan hal itu. Investigator menanyai lagi, seperti kukatakan Toleh, penyelidikan kami menunjukkan bahwa Anda adalah pelakunya. Yang penting adalah Anda menjelaskan alasan Anda melakukannya. Saya baru berbicara dengan seseorang yang mengetahui tentang penghapusan piutang tersebut. Nah, dari langkah ketiga handling Daniel itu, seorang investigator ketika ada keraguan ketika seorang tadi yang sudah saya jelaskan, seorang tersangka memberikan penyangkalan yang tegas dan mantap, maka seorang investigator itu kayak memutar gimana caranya agar pelaku ini benar-benar mau mengakui kesalahannya dengan cara investigator menanyakan menjelaskan alasan apa yang dilakukannya itu, dengan alasan apa mereka melakukan kecurangan tersebut. Terus yang langkah keempat ini overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan, dan yang kedua, benteng pertahanan keduanya yaitu keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktik ini. Tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Nah, ini yang overcoming objection ini langkah yang kedua dari si pelaku atau si tersangka. Tadi kan langkah yang pertama kan merupakan penyangkalan dalam bentuk kayak pembelaan diri tadi. Terus yang kedua ini keberatan. Nah, dari overcoming objection tadi terdiri 3. Mengenali keberatan atau recognizing the objection, itu ada 3, yaitu yang pertama menghargai keberatan. Jadi seorang investigator itu benar-benar menghargai keberatan dari si pelaku atau rewarding the objection. Yang kedua, membalikkan keberatan atau turning the objection around. Dan yang ketiga, membalikkan keberatan, turning the objection around. Nah, di sini ada 3 mengenali keberatan. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Selain itu, tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar sebagai berikut, yaitu tidak mungkin aku melakukan hal itu. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu.
Gila, apa? Yang keempat, bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Ini salah satu tersangka mengungkapkan kalimat pengantar keberatan dan menghargai keberatan. Menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Jadi investigator itu menghargai dengan adanya keberatan yang dilakukan oleh tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatannya tersebut. Jadi seorang investigator itu juga memikirkan perasaan dari si tersangka tersebut dengan bersikap seolah-olah memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatan. Hanya taktik dari seorang investigator untuk melemahkan pelakunya tersebut. Nah, yang ketiga, membalikkan keberatan. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu dengan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Jadi seorang investigator itu membalikkan keberatan dengan cara yaitu tadi membalikkan keberatan itu kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah reward the objection, di mana investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka, padahal itu salah satu jebakan. Nah, yang berikutnya langkah kelima yaitu keeping the suspect's attention. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara fisiologis menutup diri, withdraw, dan mengabadikan semua tema yang diajukan investigator. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhan untuk terus mengemukakan ketidakbersalahnya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun, berdiam diri, dan investigator menjadi pembicara tunggal. Masuk ke langkah yang keenam, yaitu handling the suspect passive mood, di mana seorang investigator mulai mengarah pada satu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap sebelumnya, ia berusaha menunjukkan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Jadi di langkah ke-6 handling the suspect passive mood ini, investigator itu hanya mengarah pada satu pokok tertentu. Untuk apa? Yang itu bertujuan untuk pengembangan tema. Nah, untuk itu seorang investigator itu menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika sudah melakukan pengembangan tema tersebut, maka investigator itu mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka itu apa. Tujuannya itu mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan alasan yang ditolak dari si investigator untuk pelaku kecurangan.
Nah, ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi bebarengan atau terpisah-pisah. Tanda itu adalah perubahan dalam posisi lengan dan tangkai. Sikap nonverbal yang menangkap persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Yaitu tanda resignation ini akan dijelaskan di bawah. Perubahan dalam posisi lengan dan tungkai, sikap nonverbal menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Langkah yang ketujuh yaitu presenting the alternative question, di mana investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Dan yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Nah, yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Jadi langkah yang ketujuh, presenting the alternative question ini, seorang investigator itu tidak boleh mengajukan beberapa pertanyaan alternatif yang berupa kayak keringanan hukuman, terus ancaman, terus pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Terus yang berikutnya yaitu langkah ke-8, bringing the suspect into the convention. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa ketenangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Hanya seorang investigator berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan tersangka. Nah, dalam langkah 8 ini diarahkan untuk menceritakan perbuatan yang pada akhirnya akan merumuskan atau menjadikan pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum, kayak pertanyaan mengenai di mana uang tersebut disembunyikan, terus keterangan mengenai di mana atau menggunakan rekening bank apa, terus ditanyakan siapa saja yang terlibat dalam kecurangan tersebut atau pencurian tersebut. Nah, ditanyai juga motif dari tersangka itu apa. Masuk langkah yang ke-9 atau langkah yang terakhir atau the written convention. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberikan pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya bicara di pengadilan karena struktur kalimat dari ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Nah, masuk ke subbab yang ketiga, yaitu non-verbal behavior, yang meliputi postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan kontak mata. Nah, di sini saya akan menjelaskan
Yang pertama dulu yaitu postur. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosional yang berupa rasa percaya diri, minat. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pertanyaannya. Postur tubuhnya gerak searah dengan investigator, sehingga ia siap berdialog secara langsung. Kalaupun ia menyilangkan kaki, meletakkan satu tangkai di atas tungkainya yang lain. Nah, yang kedua, gerak tangan. Gerak tangan. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 gerak tangan. Yang pertama yaitu tetap tidak melibatkan dirinya. Tidak ada gerakan tangan sama sekali. Ini merupakan tanda ia tidak percaya diri. Kedua, tangan menjauh dari tubuh. Tangan menjauh dari tubuh. Seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar, gerak seperti ini disebut perilaku menjelaskan illustrating behavior. Ketiga, gerak tangan mengarah ke bagian tubuh. Disebut gerak tangan perilaku menyesuaikan adaptor behavior. Terus yang berikutnya ada gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tangkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Ini tidak berarti subjek atau si pelaku itu dikategorikan pembohong. Namun perubahan dalam hentakan kaki sering dengan jawaban atas suatu pertanyaan bisa merupakan indikasi si subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini menunjukkan subjek berbohong, sikap yang dilakukan sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Jadi untuk gerak kaki segala macam itu investigator sudah mengetahui gerak-gerik dari si pelaku atau subjek tersebut. Nah, yang keempat, mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaiknya tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Seorang investigator itu juga akan melihat mimik muka dari si subjek atau dari si pelaku. Terus kontak mata, perubahan kontak mata sama mimik muka. Nah, di sini ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata. Kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator perlu mempertimbangkan kerusakan mata, rasa rendah diri, gangguan emosi, alasan budaya atau agama di mana menetap orang yang harus dihormati adalah tabu atau bohong. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menentang subjek untuk menatap matanya
tantangan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Subjek yang berbohong pun akan melakukan tantangan tersebut. Dan yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara casual yang sesekali dibarengi tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatap mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Jadi ketika seorang investigator itu melakukan pedoman dengan kontak mata, itu tidak boleh menatap serius gitu, harus benar-benar diimbangi supaya si pelaku atau subjek tersebut tidak curiga. Dan yang keempat, subjek tidak boleh diperkenakan memakai kacamata hitam. Tidak boleh memakai kacamata, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kacamata hitam menyembunyikan kontak mata sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku ini. Dan juga sebaliknya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Hal tersebut dianggap penting saat interogasi. Dan yang kelima, selaku investigator jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika ia seorang wanita cantik ataupun pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Nah, Universitas Tugu Bank Unisbank Semarang berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasiswa Unisbank identik dengan aktivitas yang luar biasa. Resolusi mahasiswa Unisbank, hidup lebih sehat, pintar mengatur waktu, perbanyak kegiatan positif, dan keluar dari zona nyaman.